Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Aji Febriansah dan samping kiri saya Salawati dan paling pojok sana ada Rian Marangga. Di sini kami akan menjelaskan pengertian kelompok, lalu menjelaskan juga perbedaan kelompok, menjelaskan jenis-jenis kelompok, menjelaskan teori-teori kelompok, lalu alasan-alasan terbentuknya kelompok, faktor-faktor yang menjadi kelompok solid, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salawati dari kelas 06 SDM 019. Pengertian kelompok menurut Gito Sudarmo mengemukakan kelompok adalah sebagai dua orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Indra Wijaya menyatakan bahwa dalam suatu kelompok terdapat pengaruh dari pelaku organisasi terhadap pelaku perorang. Sebaliknya, perilaku perorang juga berpengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang biasanya menjadi perilaku kelompok. Jenis-jenis kelompok. 1. Kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok tersebut adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok formal ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis. 1. Kelompok komando. Kelompok komando adalah kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahan yang harus melapor ke atasannya. Kelompok komando ini biasanya ditentukan dalam bagan organisasi. 2. Kelompok tugas. Kelompok tugas adalah kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Individu-individu yang bergabung ke dalam kelompok tugas adalah mereka yang dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas diarahkan oleh organisasi. 2. Kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbullah kelompok informal karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelompok informal ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis. 1. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. 2. Kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, kesamaan pandangan politik, kesamaan kepercayaan, ataupun kesamaan etnis. Manfaat kelompok dalam organisasi formal sebagai masukan atau saran untuk menyelesaikan tugas, mencetuskan ide-ide, pemecahan masalah yang rumit, sedangkan fungsi kebutuhan individu untuk persahabatan, dukungan dan kasih sayang. Dengan demikian manfaat kelompok adalah: A. Saran dapat dicapai secara optimal. B. Pimpinan dan anggota kelompok memiliki komitmen yang tinggi untuk saling mendukung keberhasilannya. C. Komunikasi terbuka untuk memperbaiki kinerja dan mencari solusi yang baik apabila ada masalah. D. Anggota termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide. E. Kelompok lebih baik dalam pengambilan keputusan karena banyak ide. F. Kelompok alat untuk perjuangan para anggotanya. Keberhasilan dan kepercayaan di dalam kelompok anggota harus mempunyai sikap, yaitu A. Integritas, kejujuran dan bersikap sebenarnya. B. Kemampuan mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis. C. Konsistensi, handal dan mempunyai pertimbangan yang baik dalam menangani masalah. D. Kesediaan melindungi keselamatan kelompok. E. Keterbukaan, ketersediaan sebagai
informasi dan alasan membentuk kelompok-kelompok terbentuk karena berbagai macam alasan, antara lain kebutuhan rasa aman untuk memenuhi kebutuhannya orang akan lebih aktif dan kreatif dalam mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan kelompok. B. Kebutuhan sosial manusia tidak akan merasa aman dan nyaman jika hidup sendirian, walaupun semua kebutuhannya terpenuhi. Manusia membutuhkan teman untuk berinteraksi. Kedekatan dan ketertarikan. Kedekatan jarak fisik antar karyawan ketika melakukan tugasnya. Ketertarikannya rasa tertarik antar individu karena kesamaan sikap, persepsi, motivasi maupun kinerja. Untuk kekuatan berkelompok, akan merasa memiliki kekuatan untuk meraih harapannya karena bisa minta pendapat, nasihat, tolong-menolong sesama anggota. Mencapai tujuan berkelompok akan lebih mudah dalam pencapaian tujuan karena dengan kerjasama, gotong royong, saling membantu dan saling mendukung. Kekuasaan kelompok merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Manfaat kelompok dalam organisasi formal sebagai masukan atau saran untuk menyelesaikan tugas, mencetuskan ide-ide pemecahan masalah yang rumit. Sedangkan fungsi kebutuhan individu untuk persahabatan, dukungan dan kasih sayang. Dengan demikian manfaat kelompok adalah 1. Sasaran dapat dicapai secara optimal. Pimpinan dan anggota kelompok memiliki komitmen yang tinggi untuk saling mendukung keberhasilannya. Komunikasi terbuka untuk memperbaiki kinerja dan mencari solusi yang baik apabila ada masalah. Anggota termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide kelompok lebih baik dalam pengambilan keputusan karena banyak ide. Kelompok alat untuk perjuangan para anggotanya. Keberhasilan dan kepercayaan di dalam kelompok anggota harus mempunyai sikap, yaitu 1. Integritas, 2. Kemampuan, 3. Konsistensi, 4. Kesetiaan, dan 5. Keterbukaan. Faktor-faktor yang menjadikan kelompok berprestasi yaitu 1. Kesamaan nilai yang dianut dan kesamaan tujuan yang diraih. 2. Keberhasilan dalam mencapai tujuan bisa menimbulkan spirit bagi anggota kelompok untuk menjadi solid. 3. Menjadi citra kelompok. Status kelompok yang baik dan positif saling menjaga agar statusnya tetap baik dan eksis. 4. Penyelesaian perbedaan bila terjadi konflik harus dapat diselesaikan. 5. Daya tarik seseorang masuk dalam kelompok bisa disebabkan oleh ketertarikan pimpinan atau kelompoknya. 6. Pengakuan dan penghargaan. Contoh soal. Jelaskan apa aja sih pendekatan yang dilakukan dalam mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya adalah 1. Pendekatan anterdisiplin ilmu, yaitu memerlukan keterlibatan berbagai bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Yang dimaksud adalah untuk anggota organisasi agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Ketiga, pendekatan kontingensi, yaitu suatu cara berpikir yang komparatif yang berupaya untuk menuju kondisi situasional.